Pekerjaan saya mudah karena saya menggunakan ClickUp. Berikut cara saya melacak semua tugas saya. Saya mulai dengan menuliskan semua yang perlu saya. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك Kita دوما kasih beri waktu untuk 2 menit ya. 2 menit lagi. Nanti kita akan mulai kembali menunggu yang baru bergabung. Boleh stay dulu bentar ya. كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب Oke, ini mohon Bapak dan Ibu mungkin bisa dicek untuk audionya. Insya Allah kita akan segera memulai untuk kegiatan kita malam hari ini. Gitu. Audio insya Allah semua udah clear semua ya. Jadi nanti yang semua di mute kecuali yang dari pemateri. Nanti akan ada beberapa sesi, jadi mohon nanti diikuti. Insya Allah ini sudah semua, sudah lengkap. Nanti yang baru bergabung, biar yang sudah bergabung tepat waktu ini bisa kita apresiasi juga, kita hargai tentunya seperti itu. Okay? Insya Allah kita mulai. Okay? Bapak, Ibu semua. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah selalu memberi nikmat, rahmat, tentu serta hidayahnya kepada kita semua.
Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, saudara sekalian, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini sesuai dengan yang tertera dalam undangan kami, yaitu berkaitan dengan program eh, manasik umroh. Karena kebetulan jenengan beberapa saat lagi, insya Allah juga akan melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah, maka jenengan perlu pembekalan. Barangkali yang sudah pernah, barangkali ini menjadi review ulang. Kalau yang belum pernah, maka ini menjadi ilmu baru untuk jenengan, agar ketika jenengan nanti melaksanakan ibadah umroh di Saudi, jenengan tidak dalam keadaan kebingungan, tentunya seperti itu, gitu. Dan itu harapan kita semua. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kita sampaikan tentunya pada malam hari ini menjadi manfaat, menjadi tambahan ilmu untuk jenengan semua. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, izin perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Hidayati. Saya di sini diminta atau mewakili dari pihak Belvator and Travel, tentunya seperti itu. Saya diminta untuk menyampaikan program isi umroh pada kegiatan malam hari ini, pada kesempatan malam hari ini. Jadi mohon nanti dari Bapak Ibu sekalian bisa betul-betul memperhatikan, menyimak pada apa yang nanti akan kami sampaikan, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya juga perlu menyampaikan runtutan acara yang akan kita laksanakan pada kali ini. Pertama tentu ada sambutan itu sendiri. Kemudian ada materi berkaitan tentang kefadolan, tentang ancaman, tentang pahala di Saudi Arabia. Kemudian yang ketiga ada materi untuk manasik, pembahasan detail bagaimana cara melaksanakan ibadah umroh. Dan yang keempat ada sesi tanya jawab. Dan semua ini berkaitan. Jadi mohon kiranya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini mulai dari awal hingga akhir. Barangkali jenengan tidak ada atau ada yang perlu ditanyakan, ada yang masih bingung, nanti bisa ditanyakan kepada kami berkaitan dengan apa yang kami sampaikan, tentunya seperti itu. Yaitu berkaitan dengan program atau manasik, cara pelaksanaan, tuntunannya, rukunnya itu bagaimana. Barangkali nanti ada yang kurang jelas, jenengan bisa menanyakan kepada kami. Insya Allah seperti itu untuk kami informasikan berkaitan dengan rangkaian acaranya. Jadi kita mulai untuk acara selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Wajibnya haji dan umroh. Jadi kita ketahui bersama bahwa orang Islam itu memiliki kewajiban untuk mendatangkan atau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 97. Wa man dakhala kana aminan walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah yaitu melaksanakan ibadah ke Baitullah. Dalam hal ini yaitu melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, yaitu ibadah yang insya Allah beberapa hari ke depan ini nanti akan jenengan laksanakan. Dengan ketentuan apa? Ketentuannya dijelaskan dalam selanjutnya. Manis tato'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu dalam perjalanan. Yang mampu dalam perjalanan. Bapak Ibu sekalian, yang perlu jenengan ingat, yang perlu jenengan sadari bahwa jenengan dengan cara mendp program umroh, dengan cara melunasi program umroh yang telah jenengan bayarkan kepada kami, secara tidak langsung itu menjadi bentuk
tanggung jawab atau bentuk tiket yang diberikan kepada jenengan yang nantinya harus disukseskan. Disukseskan untuk apa? Yaitu untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang kita ketahui bersama pula Bapak Ibu sekalian, bahwa orang datang ke Baitullah itu prosesnya itu banyak, ceritanya itu banyak. Ada yang mereka itu datang ke Baitullah karena memang dia memiliki rezeki, banyak uangnya. Ada yang dia datang ke Baitullah karena mereka punya pangkat sehingga dimudahkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Ada yang dia itu datang ke Baitullah karena ada yang ngajak. Tidak punya apa-apa, tidak punya pangkat. Tapi Allah memberi, Allah memampukan, maka dia dipanggil oleh Allah dan dia memenuhi. Nah, jadi ceritanya ini banyak. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, di luar latar belakang kita semua yang insya Allah pada besok tanggal 6 Oktober kita berangkat itu, tapi yang perlu kita ingat betul bahwa kita ini termasuk orang yang terpilih untuk melaksanakan atau mendatangi panggilan Allah. Kemudian haji dan umrah itu masuk dalam rukun Islam, yaitu setelah syahadat, setelah sholat, setelah zakat, setelah puasa, kemudian ada haji. Di dalamnya haji itu ada praktek ibadah umrah. Dan orang yang melaksanakan haji dan umrah itu menjadi tamunya Allah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir. Orang yang haji dan orang yang berumrah iku wafdullah, merupakan tamunya Allah. Kita betapa bahagianya diri kita ketika yang mengundang kita itu orang yang punya jabatan tinggi, misalnya presiden. Tiba-tiba diundang oleh presiden, bagaimana perasaan kita bahagianya. Tapi kali ini Bapak Ibu, jenengan secara tidak langsung ini dipanggil oleh Allah, maka tinggal bagaimana kita mendatangi panggilan tersebut dan bagaimana Allah biar mengizinkan kita untuk mendatangi panggilannya Allah. Ada sebuah cerita Bapak Ibu dari beberapa kejadian. Tentu kita tahu, seperti yang saya sampaikan di awal, orang latar belakang bisa berangkat umroh itu latar belakangnya banyak. Maka untuk menunjang, mensupport agar langkah kita untuk menuju Baitullah ini dengan lancar, dengan aman, maka tentu kita harus selalu berdoa. Itu satu, berdoa, baru berupaya. Paham ya? Jadi minta dipermudah oleh Allah agar langkah kita menuju Baitullah itu nanti dipermudah oleh Allah. Dan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh itu Bapak Ibu sekalian, itu menjadi atau termasuk perangnya perempuan atau jihadnya perempuan. Jihadnya perempuan. Dalam sebuah riwayat itu Aisyah itu pernah iri kepada kaum muslim laki-laki. Kenapa iri? Karena mereka oleh Nabi diajak untuk berperang. Yang karena mereka diajak untuk berperang, Nabi menceritakan besarnya pahala orang yang melaksanakan ibadah perang. Dan bagi mereka yang gugur dalam peperangan, Nabi menjamin bahwa orang tersebut itu mendapatkan syahid. Syahid itu ketika di akhirat nanti dia tidak punya hisapan sama sekali. Tidak perlu dihisap, langsung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Nah, kaum perempuan pada zaman itu, pada zamannya Ibu Aisyah ini cemburu. Akhirnya menanyakan kepada Nabi, ya Nabi apakah ada jihadnya perempuan? Nabi menjelaskan ada, perempuan juga jihad. Tetapi tidak ada perang di dalam jihadnya perempuan. Akan tetapi jihadnya perempuan yaitu melaksanakan ibadah umroh dan haji. Maka perempuan dari zaman dahulu itu ketika mereka tidak melaksanakan jihad karena kondisinya perempuan, maka ketika mereka menginginkan pahala sebesar orang yang berjihad, maka Nabi menganjurkan bahwa orang perempuan tersebut melaksanakan ibadah umroh. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, khususnya di Indonesia, alhamdulillah, biidznillah, Indonesia ini negara yang aman.
baik laki-laki maupun perempuan ini dalam kondisi aman. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada jihad yang lain kecuali kita melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh untuk saat ini. Jadi dengan kondisi yang aman ini, seandainya kita sudah dimampukan oleh Allah dalam bentuk apapun, maka kita harus mengupayakan diri kita untuk segera, sekali lagi segera. Jadi prakteknya Allah mampukan itu bukan terus mampu dia tidak segera, tapi oh nanti dulu, saya mau mengajak yang lain dulu. Jangan. Ketika sudah mampu, maka harus mensegerakan. Harus mensegerakan. Itu yang penting. 2. Ancaman. Wa man takhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alam. Maka sesungguhnya Allah maha kaya dari orang-orang ketika sudah dimampukan, dia tidak mensegerakan panggilan Allah itu. Allah itu maha kaya, tidak butuh pada hambanya, tidak butuh. Allah tidak butuh. Bahkan dari para alim ulama menjelaskan bahwa ayat tersebut waman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Ulama itu menjelaskan bahwa orang yang mengingkari pada kewajiban haji, di dalamnya juga umroh, maka sungguh dia telah kufur. Orang iman bisa dihukumi dia ini kufur ketika dia sudah dimampukan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, tapi dia tidak mensegerakan. Tapi alhamdulillah di sini jenengan ketika memiliki rezeki, ketika memiliki kesempatan, jenengan bisa langsung melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan ini menjadi balasan pahala yang besar untuk kita semua. Tentu seperti itu. Amin. 3. Kefadolan umroh dan haji. Di bawah ini kita akan menyampaikan beberapa keutamaan dan beberapa hal berkaitan dengan pahala-pahala yang besar. Al-umrotu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh satu dan umroh yang lainnya itu menjadi kafaroh, pelebur di antara kedua. Seandainya nanti Bapak Ibu sekalian, dalam itinerary jenengan tertera mendapatkan jatah dari travel itu melaksanakan ibadah umroh sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Seandainya misalkan kita tidak mencoba tapi berandai-andai berdasarkan dalil ini. Ketika setelah jenengan melaksanakan ibadah umroh pertama, kemudian di antara renggang waktu sebelum melaksanakan ibadah umroh kedua, di antara waktu kosong ini jenengan melaksanakan pelanggaran, maka janji Allah itu akan ada kafaratun lima bainahuma. Allah melebur pada dosa-dosa di antara kedua umroh ini. Apakah mungkin? Kita tidak berharap nanti kita akan melaksanakan dosa, tidak. Tapi dalilnya kullu bani Adam khotoun. Setiap anak turun Adam itu pasti memiliki kesalahan. Artinya kesalahan itu pasti ada dosanya. Kalau guru kami menjelaskan bahwa dalam satu hari anak Adam itu bisa melaksanakan kesalahan itu sebanyak 1000 kesalahan atau dosa kecil. Maka ketika ini ada dalil bahwa ada peleburan di antara umroh 1 dan umroh 2 di peleburan dosa, ini menjadi kabar gembira tentunya bagi orang-orang Islam. Kabar gembira bagi orang-orang Islam. Kok ternyata jenengan bisa meminimalisir pelanggaran di antara kedua umroh ini? Maka tentu itu nanti akan menjadi balasan pahala yang luar biasa besarnya kepada kita semua. Selanjutnya, orang yang berada di Baitullah, Allah akan memberikan rahmat. Baitullah itu bertempatnya di Mekah, okay? Bentuknya kotak persegi. Persegi. Jadi orang yang berada di Baitullah, Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Dalam sebuah riwayat
Nabi menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan pada setiap malam di Baitullah, di Masjidil Haram Mekah, Allah menurunkan sebanyak 120 rahmat setiap malamnya. Setiap malamnya. Yang mana dari 120 rahmat ini, Allah membaginya. Yang pertama yaitu 60 rahmat diperuntukkan oleh orang yang melaksanakan tawaf di Baitullah. Nanti kita akan mengkaji bab tawaf itu sendiri. 60 rahmat akan diberikan kepada orang yang melaksanakan tawaf. Baik tawaf untuk umroh maupun tawaf untuk sunnah. Ada namanya tawaf untuk umroh dan tawaf sunnah. Kemudian 40 rahmat diberikan bagi orang yang melaksanakan sholat di dalam Baitullah, Masjidil Haram. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Padahal kita tahu bahwa orang yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram Baitullah itu pahalanya lebih baik atau 1000 kali lebih baik daripada orang yang melaksanakan sholat di luar Masjidil Haram. Dan 20 rahmat ini diberikan kepada orang yang dia melihat kepada Ka'bah. Bayangkan, dalam satu malam jenengan jika tidak bisa melaksanakan tawaf, tidak bisa melaksanakan sholat, jenengan hanya bisa karena capek mungkin, jenengan hanya bisa melihat pada Ka'bah, jenengan mendapatkan 20 rahmat. Jadi baiknya ketika jenengan di depan Ka'bah, silahkan mengabadikan gambar momennya boleh. Gambar momen foto boleh. Tapi ketika sudah cukup, dirasa cukup, jenengan silakan zikir, melihat pada Ka'bah. Jenengan mendapatkan 20 rahmat. Ini pahala yang betul-betul diobral oleh Allah ketika jenengan berada di Masjidil Haram. Kemudian fadilah pojok rukun Yaman. Rukun Yaman itu salah satu pojok yang berada di Ka'bah. Jadi Ka'bah itu memiliki 4 sisi, dan setiap sisi ini memiliki nama. Dan salah satu namanya yaitu Rukun Yaman. Rukun Yaman, Allah memerintahkan kepada 70.000 malaikat untuk mengamini bagi orang yang berada di pojok Rukun Yaman, kemudian mereka berdoa. Jadi Allah memerintahkan kepada 70.000 malaikatnya untuk mengamini orang yang berdoa di pojok Rukun Yaman. Kemudian fadilah pojok Hajar Aswad. Barang siapa, Nabi menjelaskan, yang dia bisa mencium pada Hajar Aswad, maka sebagaimana dia mencium pada tangannya Allah. Kalau jenengan mampu, masih kuat, jenengan boleh mengupayakan untuk mendatangi ke Hajar Aswad untuk mencium. Kenapa demikian? Karena gambaran atau hadis dari Nabi dijelaskan bahwa itu sama halnya jenengan mencium pada tangan Allah. Ini rahmat, ini berkah, ini menjadi pahala yang sangat besar untuk kita semua. Kemudian fadilah dari tawaf, keutamaan tawaf. Allah akan menghapus dari barang siapa yang dia melaksanakan tawaf di Baitullah, kemudian dia berdoa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar al-hadis, maka Allah menghapus pada 10 dosanya, kemudian 10 kebaikannya dan 10 derajat. Jadi luar biasa banyaknya pahala yang diberikan ketika jenengan berada di tanah Recording in Haram. Dan masih progress. banyak lagi. Dalam sebuah riwayat hadis manasikil haji wal umrah itu banyak sekali. Fadilah banyak sekali. Kalau dikaji sampai habis, mungkin waktu kita kurang. Kita lanjut ke nomor 4. Kefadolan tanah haram. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa tanah haramnya orang Islam itu ada 2.
ada dua tanah haramnya orang Islam. Yang pertama itu di Madinah, itu berada di Saudi Arabia. Yang kedua ini di Mekah. Mekah itu juga berada di Saudi Arabia. Dan jenengan Bapak Ibu sekalian, insya Allah bismillah, jenengan diberi kesempatan salah satu itinerary jenengan itu nanti akan mengunjungi dua tanah haram. Dua tanah haram. Tentu Bapak Ibu sekalian, ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita Muslim ketika kita diberikan izin oleh Allah untuk datang ke sana, untuk singgah ke sana, meskipun hanya singgah atau melihat-lihat saja, tapi kita bahkan bisa melaksanakan ibadah di sana. Ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita dibandingkan orang-orang yang Allah belum mengkodarnya untuk bisa melaksanakan ibadah umrah maupun haji di Baitullah. Seperti itu, oke. Juga larangan tanah haram. Mohon maaf. Tanah haram ini juga termasuk tempat suci yang memiliki banyak sejarah. Kenapa dikatakan banyak sejarah? Karena juga termasuk peradaban Islam pertama itu juga berada di tanah haram itu. Baik itu di Mekah maupun di Madinah. Pahala melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Sholatun fi masjidi hada khairun min alfi sholatin fi masyiwahu illa Masjidil Haram. Barang siapa yang dia melaksanakan satu sholat di Masjid Nabawi. Nabawi itu salah satu masjid yang berada di kota Mekah. Orang yang bisa melaksanakan satu sholat, maka pahalanya lebih baik daripada orang yang melaksanakan 1000 sholat di luar Masjid Nabawi. Jangan nanti akan mendatangi Masjid Nabawi. Yang kedua, pahala melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Wa sholatun fi Masjidil Haram afdolu min mi'ati alfi sholatin fi masyiwa. Orang yang melaksanakan satu sholat di dalam Masjidil Haram itu lebih baik daripada orang yang melaksanakan 100.000 sholat di luar Masjidil Haram. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dalam satu hari dengan melaksanakan 5 kali sholat wajib. Dalam setiap sholat 5 kali ini Bapak Ibu, setelah sholat wajib ini pasti ada sholat jenazah. Sholat wajibnya itu diganjar 1000 lebih baik di Nabawi dan 100.000 lebih baik ketika jenengan melaksanakan ibadah di sholat di Masjidil Haram. Dan setelah sholat wajib itu selalu ada sholat jenazah. Yang kita ketahui Bapak Ibu, satu sholat jenazah itu pahalanya sebagaimana dia diberikan sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu nanti akan jenengan jumpai ketika jenengan berada di kota Madinah. Dan kita bayangkan perumpamaan gambaran pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang bisa datang ke Baitullah itu sangat luar biasa banyak, sangat luar biasa besar. Maka tentu Bapak Ibu sekalian, jenengan perlu mempersiapkan diri. Jangan sampai datang ke sana, jenengan sudah kecapean dahulu, sudah lelah dahulu, males-malesan, jangan sampai. Bisa mendapatkan banyak kefadolan, jenengan malah memilih sholat di hotel. Nah, ini jangan Bapak Ibu sekalian. Juga termasuk ketika di dua tanah haram, jenengan juga nanti akan menjumpai pada namanya Masjid Quba yang berada di kota Madinah. Man tatahhara fi baiti tsumma ata Masjid Quba fasolli fihi sholatan kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang dia bersuci dari rumahnya, dari hotelnya, kemudian dia mendatangi pada Masjid Quba lalu mengerjakan sholat, maka pahalanya sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah umrah. Luar biasa besar Bapak Ibu sekalian. 5. Larangan tanah haram. Ini perlu diperhatikan. Nanti ada larangan tanah haram, ada larangan orang berihram juga ada. Larangan tanah haram yaitu termasuk
Satu, larangan memburu dan merusak lingkungan. Berburu ketika jenengan berada di kota Mekah itu tidak boleh. Berburu ketika jenengan berada di kota Madinah itu juga tidak boleh. Larangan untuk non-muslim memasuki pada dua tanah haram itu tidak boleh. Ayatnya bisa dilihat, bisa diperhatikan di surat At-Taubah ayat 28. Kenapa orang munafik, orang musyrik itu tidak boleh memasuki pada dua tanah haram. Kemudian larangan berperang di dalam tanah haram itu juga tidak boleh. Larangan mengambil barang hilang. Mengambil barang hilang itu tidak boleh. Ketika seseorang itu menemukan barang hilang di dua tanah haram ini, maka perintahnya itu cuma satu saja. Dia harus mengumumkan. Maka ketika jenengan nanti mungkin menemukan barang hilang di dua tanah haram ini, alangkah baiknya cukup dilihat saja, dibiarkan saja. Barangkali nanti pemiliknya yang awal datang ke sana. Seperti itu, nggih. Dari larangan-larangan ini, Bapak Ibu sekalian, tentu ini tidak hanya sebatas larangan. Bagi dia yang mengerjakan pada larangan yang ada di tanah haram, maka sama saja dia mendapatkan besarnya dosa yang akan dia tanggung. Oleh karena itu, Bapak Ibu, menurut saya ini penting. Jadi ketika jenengan berada di tanah haram, Mekah dan Madinah ini harus betul-betul dihati-hati. Kemudian kita masuk ke nomor 6. Rukun umroh. Rukun umroh. Yaitu ada 4. Yang pertama, niat. Melafadzkan niat. Kemudian yang kedua, itu tawaf. Tawaf di Ka'bah, di Baitullah. Yang ketiga itu sa'i. Dan yang keempat itu tertib atau urut. Tertib atau urut. Tertib atau urut. Jadi rukun ini berkaitan dengan sah dan tidak sahnya amalan umroh jenengan. Maka antara membaca niat, antara tawaf di Ka'bah dan sa'i, ini harus dikerjakan secara berurutan. Tidak boleh saya mau sa'i dulu baru tawaf. Itu tidak boleh. Jadi harus urut. Harus niat, harus tawaf, kemudian baru sa'i. Dan ini menjadi rukun. Ketika dikerjakan maka sah, ketika tidak dikerjakan maka batal. Kemudian wajibnya umroh. Wajibnya umroh ada 2. Yang pertama berpakaian ihram. Dan yang kedua yaitu tahalul dan lukar. Tahalul dan lukar. Berpakaian ihram itu memakai 2 helai, pakaian atas dan pakaian bawah. Insya Allah nanti di akhir kita akan menunjukkan pakaian ihram untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian tahalul dan lukar. Tahalul itu memotong sebagian rambut atau digundul, kemudian lukar melepas pakaian ihram itu tadi. Ini menjadi wajib. Ketika dikerjakan maka sah umrohnya. Ketika tidak maka ada kafarohnya. Ada kafarah. Oleh karena itu harus dihati-hati betul dirinya ketika jenengan sudah melafadzkan niat umrah labbaik Allahumma umratan, maka sudah jatuh ancaman dan larangan dan pahala kepada orang tersebut. Maka ketika jenengan sudah melaksanakan pengambilan mikot di tempat mikot, kemudian melafadzkan niat, itu harus betul-betul dihati-hati dirinya. Selanjutnya sunnah umroh. Di antaranya yaitu mandi wajib, mandi besar, memakai wangi-wangian sebelum berihram, sholat 2 rakaat sebelum melafadzkan niat, membaca kalimat talbiyah berulang-ulang dari tempat mikot menuju Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini merupakan sunnahnya orang berumrah.
Ketika dikerjakan Allah memberikan pahala kepada orang tersebut, ketika tidak mengapa. Tapi ketika kita punya pilihan, sebisa mungkin dalam hal ini, dalam prosesi ini kita mendapatkan pahala. Kemudian mencium hajar aswad itu juga termasuk sunnah. Nanti kita jelaskan dalam manasik nanti. Kemudian sholat di dalam hijir Ismail. Ismail itu juga sunnah. 8. Larangan ketika sudah berikhram. Ketika sudah dengan berikhram dan melafazkan niat umrah, labbaik Allahumma umratan, maka ada larangan. Jadi larangan itu ada larangan di tanah haram sendiri dan larangan bagi orang yang dia sudah berikhram kemudian melafazkan niat untuk melaksanakan ibadah umrah. Itu ada larangannya berbeda. Untuk orang yang berikhram kemudian melafazkan niat umrah, maka larangannya yaitu mencukur rambut dari seluruh badan. Jadi ketika sudah berikhram kemudian melafazkan niat, rangkaian umrohnya belum selesai, dia mencukur dengan sengaja, maka itu tidak boleh. Itu ada kafarah. Menggunting kuku tangan, kuku kaki, tidak digunting tapi digigit sampai patah, itu juga sama, tidak boleh. Menutup kepala dan menutup wajah bagi perempuan. Kalau laki-laki karena pakaian ihram itu cuma 2, bagian atas dan bagian bawah. Itu karena mungkin panas akhirnya dibuat tutup, padahal dia sudah melafazkan niat umrohnya labbaik Allahumma umrah. Sampai menempel pada kepala, itu tidak boleh. Jadi sesuatu yang menempel pada kepala, yang laki-laki, itu tidak boleh. Mengenakan pakaian berjahit yang menampakkan bentuk lekuk tubuhnya. Ini bagi perempuan. Kalau yang bagi laki-laki, tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Menggunakan wewangian ketika sudah berikhram, sudah mengambil niat, kemudian diosirkan pada baju ikhramnya atau kepada badannya, ini tidak boleh. Sunnahnya itu sebelum mengenakan pakaian ikhram. Tapi kalau sudah mengenakan pakaian ikhram dan melafazkan niat, ini tidak boleh. Memburu binatang itu juga tidak boleh. Melakukan akad nikah dan menjima, semua ini merupakan hal-hal yang dilarang ketika seseorang itu melaksanakan ibadah umroh. Sudah berikhram, kemudian dia melafazkan niat labbaik Allahumma umratan, maka hal-hal di bawah yang saya sebutkan tadi ini merupakan larangan, maka harus dihati-hati. 9. Syarat sahnya orang berumrah. Yang pertama, dia harus beragama Islam, balik, berakal sehat, merdeka. Yang terakhir yaitu memiliki kemampuan atau bekal. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang saya sampaikan berkait manfaat, kefadolan, berkait dengan larangan-larangan ini harus difahami. Kenapa demikian? Karena ini berkaitan. Baik orang yang sedang berumroh, maka dia tetap tidak bisa sembarangan karena mereka berada di dalam tanah haram. Lebih-lebih bagi mereka yang sudah berada di tanah haram, kemudian melaksanakan ibadah umroh, maka dia sudah di tanah haram juga terkena larangan orang berikhram. Terlihat sangat banyak peraturan, Bapak Ibu, tapi tidak perlu khawatir karena rata-rata ini hanya sebatas teori. Dalam prakteknya tidak serumit yang saya sampaikan. Dalam prakteknya lebih mudah, lebih ringan, lebih bisa menikmati. Tapi kenapa ini saya sampaikan? Karena ini dinilai perlu untuk informasi, jangan sampai jangan melakukan hal-hal yang ternyata itu menjadi larangan. Bolehnya melakukan hal itu bagi yang jenengan tahu pada fadilah atau keutamaan pada suatu tempat tersebut.
tawaf, sholat, berdoa di rukun nyaman, melihat Ka'bah dan lain-lain. Maka ketika ini jenengan tahu ini fadilah keutamaan, maka jenengan supaya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai ketika jenengan berada di Saudi Arabia ini malah bingung, saya ini mau ngapain ya. Di dalam sholat. Agenda dari travel udah selesai. Ini mau ngapain saya? Bingung nih saya. Nah, jangan capek Bapak. Jadi banyak agenda, banyak hal baik yang bisa jenengan lakukan ketika berada di Saudi Arabia. Ini menunjang jenengan mendapatkan pahala yang tentunya tidak sama ketika orang mengerjakan ibadah di Indonesia atau di luar tanah haram. Maka ini betul-betul harus dimanfaatkan. Umroh itu pekerjaan fisik, ibadah yang memerlukan fisik. Apalagi jenengan melaksanakan haji selama 5 hari, paling cepat 4 hari. Itu full pakai baju ihram terus. Lebih lelah. Kalau umroh, sepengalaman dan setahu saya, paling lama dikerjakan dari mulai mengenakan pakaian ihram itu kurang lebih 4 jam, 6 jam itu paling lama. 6 jam itu paling lama. 4 jam paling cepat, kadang kalau sendiri bisa cuma 3 jam. Maka sekali lagi Bapak Ibu, saya mengingatkan kepada jenengan bahwa hal-hal yang menjadi larangan harus betul-betul dijauhi. Ketika jenengan saya sampaikan bab-bab dengan kefadilan keutamaan, silahkan jenengan mengupayakan untuk kesana, untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini saya hormati, calon tamu. Untuk materi yang kedua atau sesi kedua ini selesai, kita akan lanjut untuk bab manasik umroh. Nanti akan kita sampaikan pada layar monitor jenengan berkaitan tentang bab manasik umroh. Jadi mohon kiranya nanti jenengan pun juga memperhatikan, karena ini berkaitan dengan praktek ibadah umroh jenengan nanti dan juga rute perjalanan jenengan nantinya. Seperti itu ya. Itu kita lah kemarin. Coba kita akan tampilkan. Tidak ngambang-ngambang gitu ya menurut. Sudah tampil di layar jenengan ya? Iya. Seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa merupakan tamunya Allah itu termasuk orang yang melaksanakan ibadah umrah dan orang yang berhaji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafdullahi ta'ala al-ghazi wal hajj wal mu'tamir. Jadi yang pertama itu orang yang berperang, kemudian orang yang melaksanakan ibadah haji, dan orang yang melaksanakan ibadah umrah. Semua ini menjadi tamu Allah. Mereka menjadi orang yang istimewa. Tentunya mereka pun ketika meminta sesuatu tidak ada kata tidak bagi Allah selain mengabulkan pada apa yang mereka minta. Cuman yang perlu jenengan ingat, jangan terus menuntut, aku sudah minta ini tapi kok nggak dikasih. Proses Allah mengabulkan pada doa itu banyak macam. Ada yang langsung dikabulkan oleh Allah. Ada yang diganti dengan yang lebih baik berupa apa? Allah yang lebih tahu. Dan Allah menggantinya ketika jenengan berada di akhirat nantinya. Maka tentu doa-doa yang baik ini perlu diucapkan. Yang jelas dari semua doa yang kita minta kepada Allah, tidak ada kata tidak bagi Allah selain mengabulkan pada doa itu. Jenengan berada di Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah, maka perlu jenengan berdoa. Silakan minta. Maka sering dari para penyampai kami menjelaskan, kalau perlu ditulis. Kelihatannya remeh Bapak Ibu sekalian. Jenengan ketika berada di Saudi nanti bertemu dengan banyaknya orang, atau yang ditulis. Saya mau langsung hafalan saja. Ini hilang Bapak Ibu sekalian. Dengan kondisi orang lalu-lalang ini hilang. Maka semisal jenengan masih punya waktu menulis, silakan jenengan tulis. Itu lebih baik karena lebih rinci dan lebih jelas
daripada jenengan hanya sebatas datang kemudian minta. Meskipun demikian juga boleh. Sebelum next. Sudah mati. Tahu apa? Rute perjalanan jamaah umroh kedatangan di Jeddah. Bapak Ibu sekalian, jenengan yang mengikuti kegiatan ini ada yang berangkat karena kegiatan manasik online ini diperuntukkan untuk yang keberangkatan Surabaya dan keberangkatan Jakarta, maka rutenya juga mungkin ada berbeda ketika pulang sepertinya yang saya pelajari tadi. Jadi untuk keberangkatan yang dari Surabaya, ataupun yang dari Jakarta, mereka berangkat jenengan berangkat tanggal 6, kemudian berangkat menuju ke Jeddah. Dari Jeddah jenengan menuju ke Mekah, baru nanti ke Madinah. Jadi rute pertama setelah dari Jeddah itu ke Mekah, baru ke Madinah. Yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan rute ini Bapak Ibu sekalian, karena jenengan rute pertama yang dikunjungi setelah sampai di Jeddah itu di Mekah, maka sesuai dengan itinerary yang kita sampaikan kepada jenengan akan langsung melaksanakan ibadah umroh. Berkaitan dengan ibadah umroh Bapak Ibu sekalian, itu ada beberapa tempat yang diharuskan untuk disinggahi ketika jenengan akan melaksanakan ibadah umroh, atau disebut dengan mawaqit, beberapa tempat mikot. Ada beberapa tempat mikot yang perlu disinggahi dari beberapa negara, termasuk dari Irak, Kornal Manazil, Ya Lamlam, Juhfah, Zulhulaifah. Jadi ada lima dari penjuru. Dan dari 5 ini saya tidak akan menjelaskan banyak Bapak Ibu, dari masing-masing ini saya tidak akan. Saya hanya akan menjelaskan yang sesuai akan jenengan lalui saja. Bapak Ibu nanti akan berangkat dari Jakarta dan dari Surabaya tanggal 6. Berangkat dengan pesawatnya masing-masing. Kemudian sebelum sampai Jeddah Bapak Ibu, jenengan nanti akan melewati salah satu tempat mikot, yaitu yang bernama Ya Lamlam Bapak Ibu sekalian. Memang secara Nabi praktek untuk pengambilan niat mikot itu singgah itu artinya berhenti sejenak seperti itu. Tapi karena jenengan ketika di dalam pesawat ini tidak singgah, maka menurut para ulama diperbolehkan bagi orang yang termasuk dari daerah Asia termasuk Indonesia, ketika tujuan setelah Jeddah itu Mekah mengambil mikotnya di Yalamlam, maka boleh mengambil mikotnya itu di dalam pesawat yang waktu pesawat itu lurus, kurang lebih lurus dengan tempat mengambil mikot yaitu di Yalamlam. Nanti dari pramugari atau dari pihak maskapai biasanya itu akan memberikan informasi 1 jam lagi akan melewati tempat mikot, setengah jam lagi akan melewati tempat mikot. Ketika sudah melewati atau akan melewati, jenengan sudah siap dalam kondisi berpakaian ihram dan bersiap untuk melafazkan niat umroh. Labbaik Allahumma umrohtan. Barangkali jenengan masih bingung dan khawatir, tentu Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan memberikan pendampingan untuk jenengan semua, baik itu yang rombongan dari Jakarta maupun rombongan dari Surabaya. Juga Bapak Ibu sekalian yang perlu saya ingatkan kembali bahwa karena jenengan ini sudah akan mengambil mikot di dalam pesawat, maka sesuai dengan sunnah yang kita kaji bersama sebelumnya, bahwa termasuk sunnahnya orang berumrah, yaitu dia harus melaksanakan mandi janabah, mandi besar. Jadi sebisa mungkin sebelum jenengan di bandara, jenengan posisi sudah mandi junub,
sudah mandi junub dan mempersiapkan pakaian ihram jenengan untuk diletakkan di kabin, karena jenengan akan mengambil itu ketika nanti akan mendekati Yalamlam. Jadi pakaian ihram khususnya untuk bapak-bapak ini jangan malah diletakkan di bagasi, karena ketika di bagasi otomatis tidak akan bisa diambil lagi sampai pesawat itu landing, sampai akan pesawat itu turun. Maka ketika jenengan sudah di bandara, dipastikan kembali pakaian ihram jenengan itu diletakkan di kabin. Seperti itu, nggih. Kemudian jenengan mengenakan pakaian ihram dan melaksanakan niat umrah ketika lurus dengan Yalamlam, turun di Jeddah, habis dari Jeddah jenengan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Naik pesawat aman. Bawahnya, atasnya ini pakai jaket. Ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu Saudara. Mawaqit inna Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahlil Madinah Dzul Hulaifah, atau biasa disebut dengan Masjid Bir Ali, wali ahli Syam Al-Juhfa, wali ahli Najd Al-Manazil, dan wali ahli Yalamlam. Bawahnya ada nggak itu pesawat? Nggak, kurang bawah. Oke. Persiapan pelaksanaan umroh. Persiapan pelaksanaan umroh. Persiapan pelaksanaan umroh. Seperti yang saya sampaikan, bahwa orang yang akan melaksanakan ibadah umroh, yang pertama mereka harus mandi junub, memakai pakaian ihram, sholat 2 rakaat sunnah menghadap kiblat dengan mengucapkan lafal niat umroh. Lafal niat umroh next. Labbaik Allahumma umrotan. Ini lafal niat umroh untuk diucapkan secara pribadi. Ini biasanya Bapak Ibu sekalian itu diucapkan ketika jenengan melaksanakan ibadah umroh itu yang diniati umroh ini untuk jenengan. Kalau umroh itu untuk orang lain, maka bisa dengan labbaik Allahumma umrotan an, disebut namanya siapa. Kalau memang tahu binnya, bapaknya siapa, disebut juga lebih baik. Labbaik Allahumma umrotan an Abdillah bin Abdul Aziz, misalkan seperti itu, dan yang lainnya silakan. Karena jenengan sekali lagi memiliki jatah dari travel itu 2 kali umroh. 2 kali umroh. Umroh pertama silahkan jenengan meniatkan untuk jenengan sendiri. Yang kedua, kalau jenengan ada yang mau dibatalkan, maka boleh silakan. Tapi dengan ketentuan berlaku badal umroh itu diperbolehkan bagi almarhum, harus dipastikan yang akan dibadalkan ini betul-betul mayit, orang yang masih sehat, termasuk orang yang kekurangan. Karena orang yang mohon maaf, orang yang memiliki kekurangan itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji seperti diwajibkannya orang yang sehat, itu tidak. Tapi setidaknya kalau jenengan menginginkan agar mereka mendapatkan pahala lebih, maka boleh diajak juga boleh. Kalau ternyata tidak ada kesempatan, kemudian sampai meninggal, kemudian diumrohkan agar mendapatkan pahala umrohnya atau pahala haji, itu juga boleh. Itu satu. Yang kedua, bahwa orang ketika mau membatalkan umroh harus dipastikan dia sudah pernah melaksanakan ibadah tersebut. Jadi belum pernah umroh kemudian langsung mau membatalkan, ini tidak boleh. Jadi harus pernah umroh dulu minimal 1 kali.
Baru setelahnya untuk melaksanakan ibadah umroh, jenengan juga sudah diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah umroh untuk pembangunan seperti itu. Kemudian dari tempat mikot sampai Baitullah, sampai di kota Mekah, istirahat, kemudian jalan ke Baitullah Masjidil Haram. Bacaan yang dilafadzkan yaitu bacaan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini bacaan yang harus terus berulang-ulang, sunnahnya Nabi. Ini bacaannya Nabi yang dibaca terus ketika setelah mengambil mikot sampai ke Baitullah. Sampai Nabi melaksanakan ibadah umroh ini dibaca terus. Kita bayangkan kalau dulu Nabi itu perjalanan dari Madinah ke kota Mekah dengan perjalanan jarak tempuh kurang lebih sekitar 400 km ditempuh dengan menggunakan kendaraan, ada yang berjalan kaki, luar biasa beratnya, tapi Nabi tetap membaca. Maka yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan rute perjalanan jenengan ini juga tidak bisa dikatakan dekat. Oleh karena itu Bapak Ibu, jenengan mohon jika sudah lelah untuk melafalkan niat atau melafalkan talbiyah ini, labbaik Allahumma labbaik al hadis ini, maka jangan digunakan untuk lahan. Ngobrol itu sebenarnya masuk lahan. Apalagi gibah, main HP yang dilihat, yang dibahas tidak sesuai dengan hal itu. Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Ketika jenengan sudah berikhram kemudian melafadzkan niat umroh, maka jenengan sebagaimana orang yang beribadah. Orang beribadah itu Allah memberikan kemuliaan kepada mereka, Allah memberikan limpahan pahala kepada mereka. Kok ternyata digunakan dengan yang tidak semestinya, ini hal yang kurang benar. Next. Nah, ini termasuk pintu gerbang kota. Selanjutnya. Melihat Ka'bah Allah majid baitaka hadza. Doa melihat Ka'bah. Doa melihat Ka'bah. Kita akan pelan-pelan karena mungkin ada beberapa jaringan yang perlu delay. Kita pelan-pelan. Doa melihat Ka'bah. Allahumma zid baitaka hadza tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa rahmatan. Setelah jenengan dari Jeddah Bapak Ibu sekalian, nanti untuk koper ada yang mengurusi sendiri, jenengan tidak perlu dengan perkoperan, jenengan langsung mengikuti arahan dari petugas. Setelah itu jenengan akan diarahkan untuk masuk di ruang tunggu, istirahat sebentar, dipastikan koper jenengan sudah ada semua, baru jenengan nanti akan diarahkan untuk naik ke dalam bis. Setelah dalam bis, nanti jenengan akan melaksanakan perjalanan ke kota Mekah. Dari Jeddah ke Mekah itu kurang lebih sekitar 75 kiloan. 75 kilo itu kurang lebih sekitar 1 jam. Kenapa saya bilang 1 jam? Karena kondisi jalan di Saudi Arabia dengan di Indonesia tentu berbeda Bapak Ibu. Jalannya lebar, lurus saja, tidak ada belokan-belokan. Ada pun belokan besar. Jadi insya Allah lebih cepat seperti itu. Sampai di hotel Bapak Ibu sekalian, jenengan nanti bersih-bersih. Bersih-bersih, setelah bersih-bersih nanti jenengan akan ditentukan oleh mutawifnya untuk melaksanakan ibadah umroh itu pada pukul berapa. Nanti jenengan kumpul di lobi dan segera melaksanakan ibadah umroh. Saya juga akan mengingatkan kepada jenengan semua Bapak Ibu sekalian, jenengan sudah mengambil niat umroh di dalam pesawat. Maka ketika jenengan sudah sampai di Jeddah kemudian sampai di hotel, biasanya itu jamaah itu karena lupa, dia sampai di hotel di Mekah itu dilepas semua pakaian ihramnya, kemudian diganti dengan sarung, kemudian ke kamar mandi. Ini tidak boleh. Ini ada kafarohnya ketika seperti itu. Kemudian
Karena biasa mungkin setelah makan, karena setelah sampai di hotel nanti jenengan akan makan dahulu. Setelah makan nanti jenengan biasanya yang biasa mungkin pakai sabun. Nah, ini sabun itu juga termasuk uangnya. Maka ketika jenengan mengenakan sabun untuk cuci tangan, padahal maksud jenengan itu juga tidak diperbolehkan. Maka harus dihati-hati betul. Dari hotel jenengan akan menuju ke Minyak wangi, sabun, HP, simpan. Masjidil Haram. Masjidil Haram atau ke Nabawi, jenengan nanti akan melihat pada Ka'bah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Paling gambar yang ada di monitor ini merupakan bagian-bagian penting Ka'bah yang wajib diketahui. umroh. Yang mungkin perlu diketahui. Karena jam pas. Yang pertama, nomor 1 itu ada rukun Hajar Aswad. Hajar Aswad. Yang kedua ada rukun Irak. Yang ketiga ada rukun Syam. Yang keempat ada rukun Yaman. Kemudian ada juga Hijr Ismail. Dan juga ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan makam ya, tapi bekas ijaannya Nabi Ibrahim ketika dulu Nabi Ibrahim membangun pada Ka'bah. Bapak Ibu, berkaitan dengan umroh, ibadah umroh. Selanjutnya yang perlu dikerjakan yaitu melaksanakan tawaf di Ka'bah. Seperti yang kita ketahui bersama sebelumnya bahwa tawaf di Ka'bah itu merupakan rukun ibadah umroh. Rukun ibadah umroh. Dimulainya tawaf, Bapak Ibu sekalian, ini dimulai pada rukun Hajar Aswad. Nanti jenengan ketika masuk di pintu Masjidil Haram, jenengan akan dibantu diarahkan oleh mutawifnya masuk ke pelataran. Sehingga jenengan nanti akan menjumpai pada lampu yang berwarna hijau di sebelah kanan jenengan. Di sebelah kanan jenengan. Maka ketika di sebelah kanan jenengan memposisikan Ka'bah itu berada di sebelah kiri. Dan kalimat talbiyah itu terus dibaca sampai jenengan lurus dengan rukun Hajar Aswad. Dengan rukun Hajar Aswad. Maka setelah jenengan lurus dengan rukun Hajar Aswad, jenengan sesuai dengan sunnah, Nabi itu juga pernah mencium, pernah isyarah, pernah mengusap, kemudian mencium bekas usapannya itu juga pernah. Karena kita grup Bapak Ibu sekalian, maka biasanya mutawif nanti akan hanya isyarah. Maka kita pun juga cukup mengikuti mutawif untuk umroh pertama kali. Ya, seperti itu. Ya. Ketika lurus dengan Hajar Aswad, jenengan akan mengangkat tangan, kemudian menghadap ke Ka'bah. Mengangkat tangan sebelah kanan dan dengan isyarah dan mengucapkan lafaz Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian jenengan akan berputar sebanyak 7 kali. Berputar sebanyak 7 kali. Dan doa yang perlu dibaca dari Hajar Aswad hingga rukun Yaman, dari nomor 1 sampai nomor 4 itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadi Bismillah Allahu Akbar ini tadi ketika lurus dengan Hajar Aswad, lampu hijaunya yang ini. Ini lampu hijaunya yang saya maksud di sebelah kanan. Ini bisa dipastikan bahwa ketika jenengan lurus dengan lampu hijau, itu sama artinya jenengan lurus dengan Hajar Aswad di sebelah kiri. Kemudian next, setelah lurus maka jenengan isyarah Bismillah Allahu Akbar dengan menghadap Ka'bah ya, dengan menghadap Ka'bah. Selanjutnya jenengan akan
berputar, berputar. Mengelilingi pada Ka'bah sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Hitungannya dari Hajar Aswad sampai Rukun Yaman. Doa yang perlu dibaca yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ini terus diulang-ulang terus. Sehingga jenengan sampai di Rukun Yaman akan masuk ke Hajar Aswad. Jenengan berdoa Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga terus dibaca sampai jenengan berada lurus di Hajar Aswad, kemudian mengangkat tangan untuk isyarat dan melafazkan bismillah Allahu akbar. Maka ketika jenengan dari Hajar Aswad berputar mengelilingi Ka'bah, kemudian bertemu lagi dengan Hajar Aswad, maka jenengan terhitung sudah 1 putaran. Dan itu cara menghitung putaran atau menghitung putaran yang ada ketika jenengan melaksanakan ibadah. Dan itu dikerjakan sebanyak 7 kali. Dikerjakan sebanyak 7 kali. Kalau dari perlengkapan yang kami berikan kepada jenengan itu ada syal, Bapak Ibu sekalian. Sal itu ketika jenengan melaksanakan ibadah umroh harus dipakai. Itu satu untuk penanda. Yang kedua barangkali mudah-mudahan tidak ada jamaah yang hilang, itu kita bisa mencarinya itu lebih mudah daripada jenengan tidak mengenakan syal. Dari syal itu nanti akan ada helai di paling ujungnya, masih tiap-tiap sudut paling ujung. Helainya itu berjumlah 7 kali. Itu kita siapkan atau kita desain seperti itu sedemikian rupa agar ketika jenengan masuk di putaran ke-7 jenengan tinggal diikat. Masuk putaran kedua jenengan diikat kedua dan seterusnya sampai 7 seperti itu. Selanjutnya jadi sal tadi kita tinggal kalau praktek lah. Ikat sekali setelah jenengan tawaf dari Hajar Aswad, Bapak Ibu sekalian, jenengan nanti akan menuju Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu kalau dari Hajar Aswad itu di belakangnya. Mohon maaf, berarti di depannya Hajar Aswad. Jadi di sebelah kanan. Di sebelah kanannya jenengan nanti itu ada seperti gapura seperti itu. Itu Makom Ibrahim. Nanti kita atau jenengan akan melaksanakan ibadah sholat sunnah 2 rakaat. Sebelum melaksanakan ibadah sholat sunnah 2 rakaat, jenengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Dan ketika setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, jenengan berdoa seperti di gambar proyektor atau di dalam buku yang kita kirimkan kepada jenengan. Nanti bisa dipelajari, bisa ditambahi mana yang perlu dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Ini dibaca sebelum melaksanakan ibadah sholat 2 rakaat sunnah di belakang makom Ibrahim. Kemudian setelah selesai mengerjakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, jangan berdoa Allahumma anta ta'lam sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lam hajati fa'atini su'ali wa ta'lam ma indi faghfir li dhunubi as'aluka imanan yubahi qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lam annahu la yusibani illa ma katabat li wa raddini bi qada'ik. Kemudian dilanjutkan dengan doa jenengan secara pribadi. Yang perlu saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, ketika jenengan melaksanakan sholat sunnah di belakang makom Ibrahim 2 rakaat sholat sunnah, termasuk ada ayat sunnah yang Nabi juga mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat ini dan membaca ayat ini ketika berada di belakang makom Ibrahim. Yang pertama, rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun qul ya ayyuhal kafirun al-ayat.
Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas. Kalau mungkin jenengan tidak tahu Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Al-Ayat. Itu dua surat setelah Al-Fatihah yang disunahkan ketika jenengan berada di belakang makam Ibrahim. Oh, saya mau bacaan Al-Baqarah aja, boleh. Tapi saya pesan kalau bisa tidak dalam kondisi umroh bersama. Kalau jenengan umroh sendiri mandiri kemudian membaca ayat itu untuk sholat, boleh, silahkan. Biar nunggunya kurutnya tidak terlambat. Dan ini termasuk doa, lanjutan doa di belakang makam Ibrahim. Selanjutnya, sesampainya di belakang Ibrahim, jenengan nanti akan menuju ke tempat sa'i. Dalam perjalanan menuju tempat sa'i, Bapak Ibu nanti biasanya akan diarahkan oleh mutawifnya itu meminum air zam-zam. Air zam-zam itu berada tepat di belakang jenengan melaksanakan ibadah makom Ibrahim, atau kurang lebih di sebelah kanan jenengan dari tempat jenengan setelah melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Sunnahnya meminum air zam-zam, Nabi mempraktekkan yaitu mengambil kemudian berdiri menghadap ke kiblat. Kiblatnya ketika di Baitullah itu ya menghadap ke Ka'bah. Kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian meminum sebanyak 3 teguhan. Teguhan pertama, teguhan kedua, dan ketiga. Itu sunnahnya dari Nabi. Demikian ketika Nabi meminum pada air zam-zam, menghadap kepada Ka'bah, berdiri, dan sebanyak 3 teguhan. Kemudian jenengan berlanjut mengulang perjalanan menuju sa'i, tempat sa'i. Yaitu tujuan pertama yaitu di Bukit Sofa. Next, di Bukit Sofa. Ketika jenengan sebelum tiba di Bukit Sofa, jenengan akan berdoa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sofa wal marwata min sa'air. Ini ayat, tapi sunnahnya dari hadis beberapa ulama menyimpulkan ini cukup dibaca sebentar, atau mungkin dibaca sampai selesai, monggo silakan juga boleh. Start pertamanya itu dimulai harus dari Bukit Sofa. Kalau start pertamanya itu dari Marwah, jenengan harus segera pindah dulu ke Bukit Sofa. Seperti itu, nggih. Next. Sesampainya di Bukit Marwah, mohon maaf, di Bukit Sofa, sesampainya di Bukit Sofa, jenengan menghadap ke Ka'bah, kemudian berdoa, Allahu Akbar, la ilaha illa wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini di antara beberapa doa ketika jenengan berada di Bukit Sofa. Next. Nah, ini termasuk Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad wa inni as'aluka kama hadaitani lil Islam alla tanzi'ahu minni hatta tatawafani wa ana muslimun. Kemudian boleh dilanjutkan dengan doa jenengan yang lain. Seperti itu. Bapak Ibu, ketika jenengan berada di Bukit Sofa, doanya seperti ini tadi. Dan ketika jenengan berada di Bukit Marwah, doanya juga seperti itu. Ini diulang terus. Sebanyak 7 kali. Yang perlu saya sampaikan kembali bahwa tata cara doa dengan menghadap ke Ka'bah. Saya sering menjumpai beberapa jamaah ketika melaksanakan sa'i, karena mungkin dia niatnya untuk mengikuti mutawifnya yang berada di depan.
ketika sudah berada di sofa dan marwah ini tidak menghadap ke Ka'bah, Marwah tadi. tapi malah menghadap ke mutawifnya ketika berdoa bersama. Nah, ini silahkan nanti ketika jenengan pokok sudah di sofa ataupun di marwah, jenengan harus pertama memposisikan diri jenengan menghadap ke Ka'bah. Baru setelah itu jenengan berdoa. Beberapa doa yang perlu didoakan atau diucapkan ketika berada di sofa dan marwah itu ada di buku kecil yang kita berikan kepada jenengan. Itu juga sama seperti doa yang kita tampilkan dalam monitor kita. Selanjutnya, kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara bukit sofa dan marwah. Jadi setelah naik bukit sofa kemudian jenengan turun, itu nanti akan sebelum naik bukit marwah, itu nanti jenengan akan menjumpai lampu yang berwarna hijau sebanyak 4, panjang gitu lampunya, panjang. Ini dulu termasuk sejarahnya juga termasuk bekasnya juga. Dan dalam posisi jenengan lurus dengan lampu ini yang perlu dilaksanakan yaitu ngincik lari kecil untuk yang laki-laki ya, lari kecil sampai jenengan selesai di lampu hijau paling terakhir, baru kemudian jalan biasa. Adapun untuk perempuan cukup dengan berjalan kaki biasa, tidak perlu dengan ngincik seperti itu, dan doa ketika berada di antara bukit sofa dan marwah itu Rabbik firli warham watajawaz amma ta'lam wa anta a'azzul akram Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dibaca setiap jenengan berada di bawah posisi lampu hijau. Jadi dengan adanya lampu hijau ini Bapak Ibu sekalian, baik ketika jenengan melaksanakan ibadah tawaf, jenengan di sebelah kanan nanti akan menjumpai lampu hijau. Dan ketika jenengan sa'i, jenengan nanti di antara sofa marwah ini juga akan menjumpai lampu hijau. Ini akan mempermudah kita untuk mengetahui mana saja yang doanya sesuai sunnah Nabi itu sudah waktunya diganti. Seperti itu. Kok seandainya Bapak Ibu sekalian, ketika jenengan melaksanakan ibadah tawaf, kemudian sa'i, jenengan merasa pengen doa yang lain, apakah boleh? Diperbolehkan, dikenangkan. Yang jelas bahwa ibadah ketika jenengan melaksanakan ibadah umroh, di dalam prosesi ibadah umroh, maka jenengan harus memposisikan diri jenengan itu dalam kondisi orang yang sedang dalam beribadah. Dan tidak boleh ngasal, tidak boleh seenaknya sendiri. Seperti itu. Sekarang hitungannya sa'i sofa marwah. Dari Maqam Ibrahim jenengan naik ke bukit sofa. Dari bukit sofa jenengan akan geser ke marwah. Dari sofa, maaf ya, dari Maqam Ibrahim naik ke sofa, kemudian selanjutnya setelah sofa jenengan ke marwah. Jadi dari sofa ke marwah ini dihitung 1. Kemudian marwah ke sofa ini dihitung 2. Sofa ke marwah dihitung 3. Sampai 7 kali berakhir di bukit marwah. Yang ke-7 pasti di marwah. Kok ternyata jenengan hitungan 7-nya di sofa, maka jenengan hitungannya salah. Tahalul itu dikerjakan banyak orang ketika di tempat sa'i, yaitu di marwah, Jadi ada Bapak Ibu yang kejadian karena mungkin tidak memperhatikan ketika dalam kondisi manasik, akhirnya itu untuk putaran sa'i itu disamakan sebagaimana putaran orang yang melaksanakan tawaf. Dari sofa marwah balik lagi sofa dihitung 1, sofa marwah balik lagi sofa dihitung 2. Kalau kayak gitu jangan capek karena lumayan panjang.
jaraknya jauh. Jadi perlu dihemat tenaganya untuk hal itu. Kemudian setelah dari Marwah, next. Dari Marwah, yaitu kegiatan selanjutnya yaitu tahalul, potong sebagian atau digundul. Potong sebagian atau digundul, baru nanti lepas pakaian ihram, baru larangan pakai pakaian ihram itu sudah tidak berlaku untuk jenengan. Boleh pakai wewangian, boleh mandi pakai sabun, sampo, boleh potong kuku, potong rambut, itu sudah boleh. Jadi bentuknya tahalul ini menunjukkan bahwa rangkaian ibadah umroh yang telah jenengan laksanakan di awal dengan mengenakan pakaian ihram dan membaca niat umroh itu sudah selesai. Makanya ada tahlul dan lukan. Lukan itu melepas pakaian ihram. Yang perlu saya tambahi juga Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika jenengan sedang dalam kondisi melaksanakan ibadah umroh untuk pertama kali, maka saya menghimbau jenengan supaya tidak langsung potong gundul. Jangan langsung digundul, tapi sebagian dulu aja. Mungkin setelah umroh kedua, jenengan boleh kalau mau bergundul. Jadi biar ketika jenengan melaksanakan ibadah umroh kedua, jenengan masih ada rambut yang dipotong. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, di belakang. setelah dari Mekah Bapak Ibu jenengan akan melaksanakan perjalanan menuju Madinah yang sudah saya sampaikan, sholat di Masjid Hada afdalu min alfi sholatin fi masyiwak ila Masjidil Haram. Satu sholat di dalam Masjid Nabawi, masjid yang berada di kota Mekah itu lebih baik 1000 kali selain ila Masjidil Haram, selain Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali. Selanjutnya, Raudhah itu salah satu tempat atau taman surga yang Nabi janjikan. Ma baina baiti wa bibbari raudhatun fi riyadil jannah. Jadi kalau di Nabawi di Madinah itu nanti jenengan akan menjumpai Masjid Nabawi yang atasnya kubahnya itu warnanya hijau. Nah, di bawah kubah hijau itu Raudhah. Jadi antara mimbarnya Nabi, tempat sholatnya Nabi dulu, dan rumahnya Nabi yang sekarang menjadi makam Nabi dan beserta sahabatnya, itu di antara tempat itu Raudhah, tamannya surga. Orang yang datang ke sana kemudian meminta, berdoa kepada Allah, Allah menjanjikan diijabah, dikabulkannya sebuah doa itu. Selanjutnya, Aman, kebun. ini yang saya bilang tadi untuk beberapa tempat kuburan makam Rasulullah SAW dan beserta para sahabatnya. Selanjutnya, Hijrah Aisyah. semoga Allah paring umroh makbul, amin. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan manasik, penyampaian manasik ini sudah selesai Bapak Ibu. Ini nanti akan ada sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum sampai di sesi tanya jawab, ini nanti akan kita tampilkan untuk tata cara pemakaian pakaian ihram untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kita akan tampilkan, dan barangkali yang mau ada ditanyakan boleh nanti ditanyakan setelah penampilan untuk penampilan cara berpakaian ihram. Yang bisa di grup beda-beda aja. Yang bisa di grup lah ya. Set sabuk. Set. Kak, apa ya kak? Nggak bisa misalnya. Oh, 1,5 jam. Ya, kalau buat ke YouTube ya. Sepertinya
Tidak bisa. Kayaknya nanti kita akan share untuk cara berpakaian platformnya. Nanti langsung melalui grup aja. Mohon maaf. Oke, kita. Oh, ada ternyata. Mohon maaf. Kalau tak nih, Oke. ini 8 jam sampai ke Sal ke tas. Sal ya tadi berapa putaran ke Perth, Meksiko itu paling itu ke Sal loh Pak. Oke, sepertinya dikirim aja jadinya. Keren Oke. gelang. Kita lanjutkan saja, ya. Iya, Bapak Ibu, untuk pakaian platform laki-laki dan perempuan nanti kita akan share di grup. Kita memasuki sesi Tanya jawab. mulai pengunjung. Jadi barangkali jangan ada yang mau ditanyakan, boleh nanti ditanyakan. Mute-nya mungkin bisa dibuka, masalah. Oke, mute-nya insya Allah sudah bisa langsung dibuka. Oh, belum ya? Atau mungkin mau tanya secara pribadi atau di grup juga boleh, nanti kita akan bantu untuk menjawab dan menjelaskan berkaitan dengan manasik ini tentunya ya. Silakan, barangkali yang mudah untuk bertanya. Mute-nya udah dibuka. Hah? Langsung 29. Tadi 30. Itinerary yang Jakarta belum di-share. Oh, siap. Oke. Ini kebetulan baru revisi untuk itinerary-nya karena peletakan jadwalnya ada yang salah, karena yang Surabaya ternyata juga ada yang keliru. Kebetulan yang buat itinerary juga udah selesai juga, nanti kita akan segera siap untuk akan share ulang untuk yang Jakarta, karena yang Surabaya insya Allah udah clear semua yang itinerary-nya. Silakan yang lain mungkin di kolom komentar juga boleh. Alhamdulillah. Kalau silakan barangkali ada yang mau bertanya lain berkaitan dengan manasik boleh. Buku doa belum ada di koper. Bapak Bambang Suprayitno, mohon maaf Bapak Bambang ini keberangkatan Surabaya atau Jakarta. Ibu Dini Asri Rahmawati, untuk vaksin apakah harus polio juga? Sekarang harus polio juga Ibu. Jakarta, kalau Jakarta nanti akan kita titipkan dengan TL kita, Bapak Bambang kita akan menyediakan nanti, kita akan data Yang lain boleh silakan. Assalamualaikum, mohon maaf, apakah dalam setiap menjalankan rukun umroh, apakah mutawif memberikan dan bimbingan? Soalnya ibu saya belum bisa membaca Arab dengan sempurna. Mohon. Waalaikumsalam, izin saya menjawab Bapak Amanah. Mohon maaf, barangkali saya salah menyebut Bapak atau Ibu. Barangkali ada jamaah yang belum lancar membaca bahasa Arab. Umroh, setiap umroh dari jatah travel, baik itu umroh pertama dan kedua, itu ada pendampingan. Artinya pendampingan itu kita akan fokus di grup dan kita akan membaca doa-doa tersebut itu dengan nada yang agak keras. Tujuannya apa? Agar jamaah bisa mendengarkan dan bisa membuka buku doanya, kemudian bisa mengikuti bacaan tersebut. Itu satu. Jadi bisa diikuti. Jadi misalkan labbaik Allahumma labbaik, jamaah ngikuti labbaik Allahumma. Itu mekanismenya kurang lebih seperti itu. Adapun nanti seandainya karena kondisi di Mekah, terutama ketika melaksanakan ibadah umroh,
yang melaksanakan ibadah umroh itu tidak hanya grup kita saja, jadi banyak dari grup yang lain, sehingga meskipun kita meninggikan suara kita, pasti ada suara yang lebih tinggi daripada suara kita. Oleh karena itu, perlu diketahui bersama bahwa doa itu ketika kita sudah bisa membaca doa, kita mengupayakan kita mendoa atau doa sesuai dengan buku panduan. Kalau ternyata memang belum bisa, maka Allah pun juga mengetahui kondisi seseorang tersebut dan Allah tidak mengapa. Allah mengetahui, artinya Allah itu tidak mempermasalahkan kepada seseorang itu dia belum bisa mungkin dalam membaca bahasa kurang lebih seperti itu. Bunyu Nova, Ibu Bunyu Nova, kalau pas melaksanakan tawaf terus batal, misal kentut dan lain-lain, hal bagaimana nanti kalau kita keluar dari rombongan untuk mengambil wudhu, terus kalau ketinggalan rombongan macam mana, apa nanti ditunggu dulu sebelum melaksanakan rangkaian sholat? Ini pertanyaan luar biasa. Kaitannya dengan batal ketika jenengan melaksanakan ibadah tawaf. Tawaf itu pertama dia harus keadaan suci, artinya suci itu harus sudah wudhu, harus punya wudhu. Sehingga ketika seseorang itu batal ketika melaksanakan ibadah tawaf, maka dia harus mengingat dulu di mana dia batal. Misalkan paling gampang, dia batalnya setelah putaran ketiga, dia batal karena apapun, kentut lah, hadas lah, dan lain sebagainya. Dia batalnya di pojok Hajar Aswad, di pojok Hajar Aswad. Kita upamakan ini pojok Hajar Aswad. Di pojok Hajar Aswad, dia sebelum keluar dari barisan yang perlu dilakukan satu, dia harus mengingat di mana dia batal. Tempatnya itu di mana. Yang kedua, konfirmasi kepada siapa? Satu, kepada mutawif, yang kedua kepada TL-nya. Karena setiap grup nanti akan ada satu mutawif dan satu TL. Jadi itu nanti akan membantu. Jadi nanti akan diarahkan, kurang lebih pengarahannya nanti ibu nanti silahkan ngambil air wudhu dulu di sana, ditunjukkan arah-arah. Setelah itu jangan datang lagi ke tempat dengan batal, kemudian berputar lagi. Nanti akan ditunggu rombongan, kurang lebih seperti itu. Yang jelas nanti jangan harus konfirmasi sebelum meninggalkan rombongannya. Kemudian Bapak Akbar, assalamualaikum. Ya Ustaz, untuk buku tuntunan umroh yang Ustaz sampaikan tadi, apakah ada dibagikan kepada peserta umroh? Tujuan buku tuntunan untuk menderes kembali sampaikan. Kalau buku doa itu apa namanya? Kita sudah sediakan. Jadi tuntutan dari runtutan doa-doa yang perlu dikerjakan itu kita sudah siapkan di buku doa yang jenengan terima ya. Bentuknya kebetulan di sebelah saya tidak ada. Kalau dulu buku doa kita kurang lebih seperti ini. Saya bawa yang lama. Nah, kalau yang sekarang kecil coba kita ambilkan dulu. Dan di dalam setiap buku doa ini ada judulnya. Misalkan ini ada doa ketika sa'i sofa, maka doa ini diperuntukkan ketika jenengan melaksanakan ibadah sa'i, sofa, dan marwah. Kurang lebih seperti itu Bapak Akbar. Amin. Semangat SSI. Kalau paspor perpanjang, apakah paspor yang lama dibawa atau tidak? Ini mohon maaf ini semangat Bapak, semangat SIPD ini kan kita beberapa hari akan berangkat. Jangan belum bikin paspor atau bagaimana gini? Karena sekarang sudah tanggal 30, 6 hari lagi jangan berangkat. Ini harusnya ada keterangan. Sudah ada paspor. Oh, buat ke imigrasi di bandara. Cukup bawa yang baru saja, Bapak. Cukup bawa yang baru saja. Jadi yang paspor lama tidak perlu dibawa. Seperti itu, nggih. Yang lain monggo silakan.
Kita beri beberapa waktu ya. Silakan. Yang lain. Ya bawa yang baru. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian bahwa Nanya pas. berkaitan dengan ibadah umroh, kalau saya pribadi yang jelas kita harus tahu rukun dan wajibnya dulu. Rukun dan wajibnya. Jadi menak berdoa. Kita harus tahu rukun dan wajibnya dulu, baru nanti kita bisa lebih safety, hati-hati. Dan ada pun pelaksanaan ibadah umrah itu kalau di rukun itu cuma 3 saja. Apalah Ambil niat, tawaf dan sa'i. Sudah ini 3 ini saja. 3 ini saja. Yang keempat itu tertib, maksudnya urut, harus urut, tidak boleh salah satu. Wajibnya apa? Wajibnya itu cuma 2. Dia keadaan memakai pakaian ihram, dan yang kedua tahalul plus ruka. Tahalul dan ruka sudah selesai. Jadi mohon ini nanti dikondisikan. Jadi biar satu sama lain nanti jenengan akan jadi grup. Jadi ketika ada beberapa hal yang kurang tahu, jenengan bisa saling tanya satu sama lain. Pak Ustadz, barangkali nanti pada waktu umroh ada fasilitas earphone yang setidaknya jalan kaki bisa menerikan bahannya dengan betul. Untuk fasilitas earphone kita sebetulnya punya dan sudah di trial, karena memang kondisi di Arab Saudi itu kalau kaitannya dengan jaringan audio radio itu pasti putus-putus karena jaringan sinyal yang di sana itu penangkapannya pun juga banyak. Jadi malah kadang earphone atau TWS atau yang pakai kabel itu malah mengganggu, biasanya seperti itu. Kita pernah coba yang lain itu dengan menggunakan sistem. Kita kebetulan ada sistem. Di dalam sistem itu dia tidak menggunakan jaringan sinyal radio, tidak, tapi dia menggunakan sinyal satelit. Jadi online, WhatsApp online seperti itu, seperti telepon WhatsApp group, tapi kita pakai sistem. Nah, kita pernah coba, kita pernah trial, tapi ternyata hasilnya juga sama. Tidak aktif. Ada beberapa jamaah yang bisa, ada yang tidak bisa. Ketika ada yang bisa dan tidak bisa, yang tidak bisa ini merasa ini punya saya nggak bisa dan lain sebagainya, karena mungkin beberapa user itu sulit dan lain-lain. Sehingga dalam kondisi demikian akhirnya kita tetap harus segera melaksanakan ibadah umroh tapi dengan lancar. Akhirnya memilih sudah dilepas saja. Nanti dari Mutawif kita akan coba lebih mengeraskan untuk suara. Sebenarnya kalau mengeraskan untuk suara itu baik untuk grup kita. Kenapa baik? Karena grup kita bisa mendengar dengan jelas. Jadi mana yang dibaca, mana yang tidak dibaca, apa kalimatnya, grup itu bisa tahu dengan jelas. Hanya saja ketika kita membaca dengan keras, itu secara tidak langsung itu mengganggu proses ibadahnya grup yang lain juga. Ini menjadi pertimbangan. Makanya kalau Mutawif biasanya suaranya akan dilantangkan, tapi tidak yang sekencang banget itu enggak. Karena kita tahu di situ tidak cuma grup saya, jadi sebisa mungkin kita minimalisir. Jadi solusinya mungkin dari saya, barangkali ada yang belum hafal atau yang sudah sepuh atau yang belum bisa membaca bahasa Arab, jenengan mendekatnya ke Mutawif. Yang sudah jenengan bisa cari tempat di belakang boleh dengan menandai halaman yang perlu dibaca ketika jenengan melaksanakan prosesi ibadah tawaf, ibadah sa'i, udah itu aja. Tawaf sa'i itu doanya itu di halaman mana saja siap dibuka.
Sudah sih. Kurang lebih solusinya kurang lebih kayak gitu. Bunyu Novatri. Kak, untuk sebelum berniat umroh, kan kita melaksanakan mandi junub, sedangkan kita kumpul di bandara pukul 4 pagi. Terus kalau kita junubnya malam sekitar jam 10-an, mungkin terus kalau ketiduran apa kira-kira bisa membatalkan tidak? Jadi kalau junub itu kondisinya kalau memang tidur otomatis tidur itu kan membatalkan wudhu. Jadi kalau junub pun itu kan juga ada mandinya, ada wudhunya juga diantaranya demikian. Jadi kalau batal tentunya iya. Tapi setidaknya kita sudah dalam kondisi bersesuci menurut dengan sunnah. Karena salah satu sunnahnya umroh dia harus bersuci. Jadi sebelum berangkat karena tujuan kita itu awal maka sebelum berangkat sebisa mungkin kita sudah berjunub. Jadi ketika di atas pesawat kita tinggal wudhunya saja, melanjutkannya saja. Kalau biasanya rombongan itu berangkatnya dari Jeddah, setelah Jeddah itu ke Madinah dulu, maka dia bisa mandi junubnya itu ketika akan berangkat. Dan dari Madinah ke Bir Ali, tempat mikotnya orang Madinah, itu dekat saja, itu tidak jadi soal. Yang jadi soal seperti ini, maka diperbolehkan saja. Dengan junub sebelum di bandara itu juga baik. Kok ternyata batal, ini pun ya sudah, terus bisa wudhu lagi ketika jenengan berada di dalam pesawat. Kurang lebih seperti itu. Bu Nova. Mohon izin bertanya, saya kemarin sudah kirim paspor ke Sidoarjo untuk keberangkatan dari Jakarta. Itu nanti berarti dibawakan sama TLK dan apakah nanti akan dibawa mandiri oleh peserta? Untuk paspor yang grup Jakarta, semua paspor sudah kita terima. Atau mungkin beberapa dari jamaah ada yang belum setor. Yang dari Jakarta karena kebetulan yang mengurus paspor tidak akan. Selama jenengan sudah konfirmasi paspor sudah dikirim, insya Allah kita sudah terima. Satu itu. Yang kedua, paspor dibawa jamaah ketika sedang dalam di bandara saja, baik di bandara Indonesia maupun di bandara ketika jenengan berada di Saudi Arabia. Selebihnya ketika dalam prosesi jenengan berada di Mekah dan Madinah, paspor dikembalikan lagi ke mutawif atau ke TL-nya. Jadi jamaah bawa paspor ketika berada di bandara saja. Seperti itu, Budui. Bapak Akbar, kalau ada peserta yang mungkin sakit yang tidak boleh berjalan pada waktu mengerjakan sa'i Safa Marwah, apakah boleh pakai kursi roda? Ataupun disiapkan atau bagaimana? Untuk kursi roda boleh menggunakan kursi roda itu untuk orang kalau jenengan kan, kalau Bapak Akbar itu kan yang tidak bisa berjalan, yang sakit ya. Jangankan orang yang sakit, orang yang sehat kemudian mau pakai kursi roda itu juga boleh. Nabi pun waktu itu pernah melaksanakan ibadah haji dengan kendaraan. Nabi dalam kondisi sehat, tapi Nabi di atas unta. Jadi boleh mengenakan kendaraan. Kalau sekarang itu dengan kursi dorong. Dulu itu ada seperti mesin, jadi bukan robot ya, kayak kursi roda tapi bermesin. Dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Rata-rata kursi roda sekarang ada yang dorong. Pilihan yang dorong sekarang kalau pilihan yang dorong biasanya ada dari orang Saudi asli yang mereka membuka jasa untuk dorongan, kita sebut biasa seperti itu. Dan juga ada dorongan itu yang mungkin jenengan sendiri yang dorong itu juga ada. Kebutuhannya jenengan sendiri yang tahu, nanti tinggal disampaikan kepada mutawif atau TL. Misalkan jenengan mampu, Mas mutawif, saya mau kursi roda buat dorong ibu saya. Misalkan seperti itu, misalkan demikian ya. Jangan tinggal konfirmasi, maka kita akan bantu. Biasanya kita akan bantu dari hotel, biasanya akan menyediakan dorongan jika ada. Sekali lagi ya, jika ada.
Karena kalau kursi roda itu selama bukan milik pribadi, maka itu fasilitasnya untuk umum atau punyanya orang Saudi yang disewakan, kurang lebih seperti itu. Kemudian ketika didorong, jenengan juga harus tahu juga, jenengan tidak bisa di pelataran Masjidil Haram itu tidak bisa. Pasti jenengan akan disuruh naik ke lantai 2, ke lantai 3, atau bahkan sampai lantai 4. Seperti itu. Dan tentunya ketika jenengan tawaf dalam kondisi mendorong dan dengan berjalan kaki, itu kondisi putarannya itu berbeda. Kalau jenengan tawafnya di bawah, jenengan bisa semakin dekat dengan Ka'bah. Artinya ketika jenengan semakin dekat dengan Ka'bah, jenengan akan semakin cepat selesai. Tapi jenengan ketika semakin jauh dengan mendorong, itu akan semakin lama jenengan selesai. Tapi tidak akan jadi soal, sekali lagi ya, tidak akan jadi soal karena sekali lagi jenengan beribadah semua jerih payah jenengan ketika melaksanakan ibadah umroh capek termasuk itu akan diganti. Seperti itu Bapak Akbar, guys. Yang lain boleh silakan, barangkali ada yang mau ditanya. Kita coba kasih waktu 1 menit barangkali yang mau tanya. Jika tidak ada, nanti kita akan tutup seperti itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Alhamdulillah. Nah, ini Rizka udah direkam, ngirim ke YouTube. Padam tuh yang mana? Ada lagi? Nih padam. Kamera tuh. Kan di dekat atas ya. Oh, lah nih kan. Oke. Insya Allah cukup Bapak Ibu sekalian. Barangkali mungkin ada yang belum ditanyakan. Nanti boleh ditanyakan kepada kami melalui chat di WA. Jenengan juga punya nomornya kantor kami, jadi boleh banget ditanyakan. Barangkali jenengan ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, calon tamunya Allah, semua ilham dari Allah, semua pemberian dari Allah. Kita tutup kegiatan ini dengan doa tentu dari awal sampai akhir. Kami selama melaksanakan agenda manasik umroh ini ada kurang, ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sekalian. Semua kita kembalikan kepada Allah, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربي اغفر لي وارحم وأنت خير الرازقين. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا كفارا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأتوب إليك بنعمتك علي وعلى ذنوبي فاغفر لي ذنوبي إلا أنت اللهم اجعل أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء ست مباركا وأنت خير الرازقين اللهم باركنا مكة والمدينة والأرافة وارزقنا حج المبرور وارزقنا حج المبرور وارض عنا واغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Recording stopped. Mana pada menil?